Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, dipelihara dengan Tuhan dengan luar biasa, dan kasih anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini mari kita kita sudah berkumpul bersama-sama, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kita adakan pujian yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik. Haleluya. Mari kita satukan hati kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Tiada sedetik pun kami tidak mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau bersuka Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau bersorak dalam hadirat-Mu. Kami mau melompat dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menari dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bakar kami dengan api-Mu semua di tempat ini Tuhan. Satukan dengan satu roh yang bergembur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap datang kepadamu pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus selalu baik, terlalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus.
rindu memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sembahlah Dia. Dia layak ditinggikan. Dia Raja segala raja. Hanya sekali lagi kita katakan bersama-sama, ku mau memuji-Mu, ku selalu mau angkat hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak terima semua puji. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya angkat suaramu, katakan, ku mau memuji. Pujilah Dia, angkat hatimu, puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Bersoraklah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Oh, angkat hatimu, kami datang Tuhan. Bawa pujian kami Tuhan, persembahan yang terbaik. Hati kami, hati yang rindu Tuhan, diam dalam hadirat-Mu, rindu menyenangkan-Mu, rindu dekat dengan-Mu. Kami rindu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bernyanyilah, bermazmurlah, tinggikan namanya. Pujilah Dia, pujilah Tuhan, puji-puji namanya. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Jiwa kami terpuaskan Tuhan, dahaga kami ini terpuaskan Tuhan. Mari lebih lagi Tuhan, Kau sirami kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk bertepuk sorak lebih lagi di hadapan-Mu. Mari umat yang percaya dan siap memuji Tuhan dengan dahsyat pada pagi hari ini, kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Amin.
tiada terukur. Haleluya. Boleh mulai bersorak buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, naikkan syukurmu. Haleluya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib, Yesus ajaib, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Bersama-sama, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur bersama-sama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib. Haleluya. Besar anugerahmu, takkan ku memuji namamu. Haleluya. Kasih Tuhan sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Haleluya. Amin. Tiada taranya kasih Tuhan, kapanpun, dimanapun, Dia selalu ada buat kita. Mari kita tetap percaya di dalam Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan pernah habis. Selalu ada dan selalu ada buat kita. Haleluya. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama. Hatiku bersyukur, jiwaku. Haleluya. Memuji Engkau, Yesus, yes, ajaib perbuatan luar biasa. Kasih Tuhan mengalir di tempat ini. Takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku, ucapan syukur yang luar biasa pagi ini. Memuji, mulutku pun bersorak
setiamu besar selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Bersorak bagi kasih setia Tuhan. Kami selalu rindu bersorak haleluya buat Tuhan, karena Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Hey. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Mari maju di dalam Tuhan. Jatuh, Kaulah sumber kuatku. Yesus sumber kita. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau Yesus serta dengan kita. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Bersama-sama ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Hey, hey, hey. Sorakan nama Tuhan. Guncangkan bumi dengan kuasa Tuhan. Nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Jangan gentar, takkan gentar langkahku. Luar biasa. Angkat tanganku saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku dalam lembah sekalipun. Dan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Yesusku, ku diselamatkan. Haleluya. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan haleluya. Luar biasa, berkuasa samanya. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Sekali lagi, angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Sorakan haleluya bagi Tuhan, surga bumi nyata. Sekali lagi, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa. Boleh saya dengar suaranya ya? Bersama-sama, ku angkat. Wih, luar biasa. Berkuasa, surga bumi nyata. Haleluya, bersorak. Tanganku nyatakan Kau hebat, Yesus. Haleluya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu tetap bersorak di dalam Tuhan. Tetap nyalakan apimu yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kau hebat.
Yesus, kita selalu luar biasa dalam segala perkara Tuhan. Tidak pernah kami ragukan jalan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kita renungkan pujiannya sekali lagi. Kuatkan imanmu, pujikanlah. Tenangkanlah jalan-Mu, Tenangkan hatimu. Apapun yang terjadi, tetap percaya. Tetap percaya pada Tuhan. Haleluya Yesus. tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Angkat hatimu, selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Oh, selalu ada untuk menolong. Saya cepat-cepat untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati di hadapan Tuhan. Kamu sendiri. Jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat angkatlah tanganmu, apapun permasalahanmu,
Angkat tanganmu Tuhan. Aku berserah Tuhan. Aku berserah Bapa. Untuk menolong. Haleluya. Tuhan tak meninggal kamu sendiri. Sekali lagi. Selalu ada jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat Bapa. Lihatlah tangan-tangan Tuhan yang terangkat di hadapanmu. Turun tangan Tuhan. Turun tangan sekarang Tuhan. Kuatkan hatimu. Tuhan tak meninggal kamu sendiri. Selalu ada. Mari kita berdoa masing-masing. Tuhan, pujian ini Tuhan. Tuhan, lihat Tuhan. Tuhan, lihat roh-roh mereka yang terangkat di hadapanmu Bapa. Hati-hati mereka yang bersujud di hadapanmu Tuhan. Mereka mengangkat tangan Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Mereka berserah penuh Tuhan. Berserah penuh Tuhan. Turun tangan ya Bapa. Turunkan tanganmu atas umatmu di tempat ini Tuhan. Turunkan tanganmu atas hamba-hambamu Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Dia akan membukakan jalan bagimu. Tetaplah percaya. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Selalu ada jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, tetap taat kepada Tuhan. Meninggal kamu sendiri. Sekali lagi katakan, selalu ada imanmu. Bakar imanmu. Bakar imanmu, katakan. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Yes. Turun tangan. Jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu. Tuhan tak meninggal kamu sendiri. Kuatkan hatimu. Membahasa dunia saya serahkan pada hambanya. Hatimu. Tuhan tak meninggal kamu sendiri. Tuhan tak meninggalkan. Tuhan tak meninggal kamu sendiri. Tuhan tak pernah meninggal Kamu sendiri. Beri kemuliaan bagi Tuhan Haleluya, kita. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. 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 Praise the Lord. Hambamu sudah sampai di tempat ini Tuhan. Ini rumahmu, di mana persekutuan orang-orang yang percaya. Dan Engkau sudah memilih tempat ini. Dan Tuhan menyatakan manifestasi kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengundang kami mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang diundang oleh Tuhan mendekat kepadanya. Bapa, ketika kami ada di tempat ini, berarti perjumpaan dengan Tuhan adalah mujizat terbesar. Umat-Mu sudah datang Tuhan. Mereka ada yang sakit, biar pulang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang mati bangkit. Yang buta melihat, lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa berkas-berkasnya. Berbicaralah apa Tuhan yang mau. Bernubuatlah tentang gereja-Mu di tempat ini. Sehingga kami melangkah dalam suatu kesulitan, ada jalan keluar. Di dalam masalah ada mujizat. Benarlah Tuhan, lagu ini menjadi doa kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berbicara di musim, di level ini untuk gereja-Mu dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Jangan duduk dulu kalau bisa, karena saya sudah gembala. Saya tahu kapan duduknya. Saya tahu.
Ya otomatis langsung duduk tadi ya. Saya gembala, Tuhan percayakan 25 tahun. Iya, dan Tuhan percayakan 14 cabang. Jadi saya sudah tahu suka dukanya. Saya tahu kapan duduk berdirinya ya kan. Saudaraku, kalau kita tepuk tangan, Alkitab mencatat yang pertama, engkau sedang memasuki pintu yang baru, terobosan yang baru. Tepuk tangan dong, jangan amin doang. Ya, haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu tepuk tangan itu apa artinya. Kita sedang menggampar musuh-musuh kita dan membuat iblis pusing di markasnya. Amin. Tepuk tangan, jangan amin. Yang ketiga, kalau kita tepuk tangan, apalagi ntar dengan firman Tuhan, yes, amin, glory, tepuk tangan. Malaikat mencatat nama saudara yang tepuk tangan, yang siap diberkati, siap mengalami terobosan. Katakan haleluya. Sudah tepuk tangan? Ngomong kanan kiri, nama kamu siap diberkati. Haleluya. Silakan duduk. Nah, udah tepat. Silakan duduk. Pas kan? Iya, haleluya. Nah, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus sudah telah menjadwalkan saya ditempatin sebagai kacungnya Tuhan, dan kepada gembala saudara Ibu Sri ini senior kami, dan Bapak Pak Christian ya, ini senior kami Bapak Ibu. Saya mungkin masih SD kali ya, Bapak atau Ibu sudah pendeta ya. Nah puji Tuhan, terima kasih atas kepercayaan ini. Bahkan jemaat pun yang akan menerima dengan hati yang terbuka, dan saya percaya ini agenda Tuhan ada di gereja Bapak Ibu, dan Tuhan yang menentukannya semuanya. Oke, karena waktu berjalan, minta maaf saya ntar harus cepat langsung karena ibadah raya 2 kami jam 10. Dan yang pertama ada anak saya sendiri, dia sekolah Alkitab lagi proses S3-nya ya. Jadi saya bilang kamu ya nak ya pagi ya jam 7.30. Nah jam 10 saya harus langsung terbang Bu, langsung supaya kami bisa isi jam 10 ya. Jadi tiba-tiba ntar ada pengangkatan, bukan tiba-tiba kemana saya bukan, belum ada rapture ya, tapi akan terjadi, tapi belum sekarang. Nah saya hanya bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan. Nah tema yang saya gerakkan atau Tuhan gerakkan di hati saya adalah jamahan Tuhan. Katakan jamahan Tuhan. Sekali lagi jamahan Tuhan. Coba ngomong kanan kiri, kalau Tuhan jamah kamu apa yang terjadi? Ngomong coba. Haleluya. Iya, jamahan Tuhan. Oh Jesus glory. Betul Bapak Ibu, saya merasakan aduh hadirat Tuhan kuat di mana saya tadi duduk. Di mana saya tadi berdiri. Saya begitu kuat merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu gereja saudara ini kuat hadirat Tuhan. Mujizat. Oh iya, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Mujizat terbesar bukan karena kita mendoakan orang penyakit stadium 4 kanker. Mujizat terbesar bukan karena orang lumpuh bisa berjalan. Mujizat terbesar bukan karena bisnis saudara tadi miskin jadi berlimpah-limpah. Tapi mujizat terbesar adalah perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti berubah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu belum berubah, saya ragu pernah gak berjumpa dengan Tuhan. Makanya hari ini tema yang kita bahas adalah jamahan Tuhan. Saya teringat dengan seorang wanita. Saya tidak tahu keadaan gereja ini, tetapi dari firman ini kita bisa melihat apakah ada seseorang yang sedang membutuhkan sehingga jawaban dari Tuhan oleh firman, atau adakah sesuatu nubuatan baik kita pribadi atau gereja ini. Karena saudara firman itu adalah nubuatan juga. Nubuatan adalah panggilan Allah yang sekarang Allah berjanji dan digenapi akan datang. Nah saya pernah bernubuat kepada cabang kami ada di Tangerang. Saya katakan bahwa gereja ini akan diperbesar. Karena waktu itu Bapak Ibu masih perintisan. Dan apa yang terjadi saudaraku? 2 tahun, 3 tahun berjalan. Wah luar biasa. Nah satu hal, kalau Tuhan bernubuat, Bapak Ibu tangkap. Katakan tangkap. Dan Alkitab bilang bahwa ketika Paulus tumpang tangan kepada anak rohaninya, maka Tuhan memberikan satu nubuatan kepada Paulus. Dikatakan Paulus kepada Timoteus anaknya, dari nubuatan itu dengan cara tumpang tangan, kau harus berjuang dengan iman dan hati yang murni. Katakan berjuang.
Jadi saudaraku, ketika nubuatan dari firman Tuhan datang, saudara harus berjuang. Kenapa? Iblis tidak mau terjadi digenapi firman yang kita dengar. Berarti musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh di udara. Alkitab bilang apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling-keliling. Siapa yang dapat ditelannya, maka ditangkapnya. Bukan dikatakan seperti cicak-cicak di dinding, diam merayap, ada seekor nyamuk. Wap! Mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta tadi puji-pujian jantung saya udah sembuh. Tapi sekarang Bapak teriak jadi kambuh lagi. Tenang, ntar maju ke depan saya akan sembuh pulang. Langsung ditangkap, bukan seperti cicak Bapak Ibu, seperti singa. Ternyata hidup ini adalah perjuangan. Tadi lagu itu sangat membangun jiwa saya. Bahkan saya menikmati, bukan saya menikmati. Saya percaya Tuhan menikmati pujian itu, amin. Dan saya merasa segar dan saya refresh. Dan saya katakan, Tuhan, apa yang kau mau dari gereja ini? Sampaikan firman itu. Oke, karena waktu berjalan terus, jamahan Tuhan, saya ambil dari sebagai dasar firman Markus pasal 5, 25 sampai 29. Ayo kita baca bersama-sama yuk, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan, seorang, jelas. Karena akhir zaman ini perempuan dan laki-laki agak-agak susah kita kenal deh. Seorang makanya Bapak, Ibu, Bu, katakan woi, Bu, Pak. Kalau kita mendoakan anak saya, anak kita, jelas dia laki-laki, langsung bilang begini, diberkatilah engkau nak laki-laki. Karena sudah bingung kita lihat cara jalannya udah begini. Ini laki atau perempuan, ya kan? Begitu. Saudara perempuan, kalau anakmu perempuan, doakan. In the name Jesus, kamu diberkati anak perempuan yang cantik. Harus jelas hari-hari ini. Katakan amin. Ayo kita baca 2, 3. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita. Bapak Ibu tahu angka 12? Angka 12 adalah angka Rasul. 12 murid Tuhan Yesus. Oke? Nah, perempuan ini dikatakan Alkitab, keterangannya lebih lanjut 2, 3. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai Berarti bukan satu dokter dari tabib yang satu kepada tabib berikutnya. Dari dokter yang satu dokter berikutnya. Alkitab bilang apa? Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bapak Ibu Anda sedang mengalami ini? Mungkin sesudah COVID. Bapak Ibu, waduh, banyak yang chat kita, yang WA kita. Pak Pendeta, tolong bantu dalam doa. Wah, bisnis kami collapse. Bisnis kami harus tutup. Waduh, saya kaget. Dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, dikatakan apa? Sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dan dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya apa? Aku akan sembuh asalkan ku jamah saja jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sama-sama 2, 3. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Katakan menjamah. Tema yang kita bahas adalah jamahan tuh. Kalau Tuhan tidak jamah saudara, kita yang jamah Tuhan. Setuju? Ini perempuan ini Tuhan gak jamah dia. Perempuan ini yang jamah Tuhan. Tapi di sini jelas siapa yang menjamah jubahku. Oke, kita belajar terus, kita lihat ya. Dan saya melihat apa arti jamahan sih sebenarnya. Yang pertama adalah komunikasi. Katakan komunikasi. Saya biasa turun ya kalau di gereja kami. Saya keliling-keliling sampai ke belakang hingga saya pulang. Jamahan. Ini sebenarnya artinya adalah komunikasi. Saya jawab apa? Ada apa? Jamahan. Touch. Ada tamu. Iya kan? Ada apa? Kamu pegang saya tadi. Ada tamu.
kalau kita yang jamah Tuhan, berarti ada ada relationship, ada komunikasi. Lanjut deh. Dari komunikasi itu, dari zaman itu, yang pertama saya tulis di sini, zaman ilahi adalah zaman kemungkinan. Ketika Tuhan menjamah kita atau kita yang jamah Tuhan, pasti, katakan mungkin. Mungkin. Kalau bahasa Inggrisnya dapat, can, bisa. Ya, bagi Tuhan tiada yang, bukan hanya bagi Tuhan sih. Kalau bagi Tuhan sih nggak ada yang mustahil. Ya dia Tuhan kan. Tapi Alkitab bilang bukan hanya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi orang percaya. Bapak Ibu pernah dengar itu? Katakan aku percaya. Kalau di tempat kami, maaf ya, pemain musik gak boleh turun dari duduknya. Iya. Saya pernah khotbah di gereja, 5.000 jemaatnya, pemain musiknya turun. Saya bilang, mana kita mau nyanyi? Lagi makan. Lagi turun, lagi makan. Wah, loh, pemusik itu kan harus dengar firman Tuhan juga. Iya gak? Kok gak ada yang bertobat ya? Pemain musik naik dong. Naik, itu artinya. Sekarang lah. Naiklah. Ayo. Iya. Oh, jadi mulai ke depan kalau saya masih diundang pemain musik gak boleh tuh. Maaf ya Ibu. Oh, gak ada yang makan. Jelas. Jelas. Tepuk tangan dulu gereja di tempat ini. Jelas. Tapi saya tertarik dengan pemain drum tadi. Iya. Saya pikir ini Korea dari mana nih? Rambutnya bagus ya gitu kan. Iya, itu seni. Enggak apa, persembahkan semua kepada Tuhan. Karena bukan yang kelihatan itu yang dilihat Tuhan. Apa? Di hati. Amin. Tuhan melihat, ngomong kanan kiri, saya bukan Tuhan. Berarti yang kita lihat, hah, kamu kan bukan Tuhan. Hati. Tuhan melihat, orang melihat rupa yang kelihatan. Makanya saya lihat rambutnya tadi. Karena saya orang. Gak apa-apa. Dilihat orang atau dilihat Tuhan? Lebih utama. Dilihat orang. Coba semua tanya jemaat tempat ini ya. Mau dilihat Tuhan atau dilihat orang? Wih, luar biasa jemaat tempat ini. Tepuk tangan dulu. Yang tepuk tangan tuh ditulis malaikat orang ini layak diberkati. Jadi nama Bapak Ibu tertulis hari ini siap diberkati. Amin. Pulang dari sini lihat tuh terobosan terjadi di bisnismu. Saya bernubuat 1-2 bulan ke depan bisnis yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Bisnis saudara yang tersendat itu diperlancar dalam nama Yesus. Amin. Amin ini aja, tepuk tangan amin aja. Karena akan ditulis malaikat. Yang kedua adalah musuh kita pusing di markasnya. Ya gak? Yang ketiga tadi apa? Gak tahu, lupa. Kita masuk kepada pintu yang baru. Atmosfer yang baru. Amin. Jadi jamahan itu adalah, kalau ada jamahan, ada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke, lanjut. Yang kedua, zaman ilahi adalah tidak lazim. Kayaknya orang ini aneh deh gitu ya, sesuatu yang terjadi, ya kan? Orang ini kayaknya nggak sama deh. Orang ini beda loh. Iya, nggak lazim gitu. Tahu nggak arti bahasa lazim? Nggak normal. Gak normal tapi luar biasa gitu maksudnya ya. Di jamahan itu adalah mendatangkan luar biasa. Maka ada satu lagu itu tadi berkata apa? Ayo Bu, tolong Bu, refnya. Iya, karena di gereja kami mic selalu dipegang oleh singer dan WL-nya. Enggak, Ibu di situ tapi nyanyi. Iya, refnya yang tadi Bu. Itu teman musik. Selalu ada jalan keluar, Jesus glory. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang jamah. Tuhan turun tangan terus.
baik sekalian pemain drum juga. Mari katakan doa, haleluya. Selalu ada. Akui. Pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada jalan Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Sama-sama kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan. Yakin? Kalau Tuhan sudah turun tangan, saudara tahu tangan itu berbicara tanda tangannya. Lalu kalau Tuhan sudah tanda tangan, semua beres. Israel itu sudah laku, sertifikat tanahnya itu Tuhan yang tanda tangan. Siapa yang bisa bombardir Israel? 9 juta. Jakarta itu 12 juta. Jakarta, Indonesia hampir 300 juta katanya sekarang. Israel itu hanya 9 juta. Maaf ya kalau Indonesia, maaf kencing, banjir itu Israel. Tapi siapa yang, karena tanda tangan Tuhan, tidak ada yang bisa membatalkan. Amin. Tuhan yang memulai. Tentu kita yang menyelesaikannya bersama Tuhan. Percaya nggak Tuhan yang mulai kita? Kita backgroundnya kan penyembahan berhala. Gelap, tidak tahu Tuhan itu siapa. Lebih tepatnya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Nih gua nih, I am the way, I am the truth, I am the life. Aku adalah jalan. Gak ada sesuatu yang kita bisa mulai. Kalau saudara mencari Tuhan pasti gak nyampe. Tapi Tuhan cari kita, sampai gak? Dapat. Tuhan turun tangan, itu jamahan Tuhan. Amin. Nggak lazim gitu loh. Terus saya buat di sini, next. Karena ini waktu berjalan terus. Udah? Diklik aja sana. Oke, ini. Jamahan ilahi adalah jamahan kuasa. Jadi kalau kita ada jamahan Tuhan, ada bicara kuasa. Saya pernah berdoa kepada jemaat kami yang ibadah 3 jam 4. Jadi dia sudah angkat tangan karena dia hamil, sudah 9 bulan seharusnya sudah harus melahirkan. Hari Sabtu dicek, dokter bilang kepala masih di atas. Waduh, suami istri, ya sudah disesar juga gak apa-apa. Bukan soal disesar, kepala di atas, ari-arinya lilitin kakinya. Kalau kami operasi mati mama. Enggak, kalau dibuat tidak dioperasi atau normal ya mati anak. Bisa juga mati dua-duanya. Wah. Dan apa yang terjadi? Ayo kita ibadah dulu sebelum hari Senin. Untuk tindakan apapun. Nah, mereka ibadah jam 4. Suami istri maju ke depan. Tuhan bilang kamu bisa putar. Jamah perutnya, putar kepalanya. Kaget saya. Seharus itu kan prosesnya itu kan 8 bulan sampai 9 bulan kan. Naik baru turun gitu kan. Saya belum pernah hamil sih jadi gak ngerti. Jadi saya jamah. Saya biasanya pakai tangan suaminya. Tapi kali ini gak tahu lah jamah tangan saya. Dalam nama Yesus. Saya putar. Karena Roh Kudus yang kasih tahu saya. Putar, waduh mamanya atau istrinya tuh nangis, aduh sakit, tangannya mungkin begini, atau dia lagi latihan karate, mungkin sepak bola di situ, tonjok-tonjokan perutnya, putar, in the name Jesus, dalam nama Yesus, putar dalam nama Yesus. Udah, singkat ceritanya pulang hari Senin diperiksa oleh dokter, mau tindakan apa? Dokter bilang apa? Loh, kok sudah normal? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Dan hari Senin, apa itu yang diinkubasi atau itu apa itu? Supaya bergerak terus. Bukan, ada suntikan induksi.
Wah, diinduksi hari Senin. Karena dokter bilang apa? Ini gak usah dioperasi. Ini normal. Hari Selasa pagi saya ditelepon. Pastor, sudah melahirkan istri saya. Normal. Laki-laki. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Berarti zaman Tuhan berbicara power, kuasa. Kalau dibilang kebetulan, ada lagi 2 minggu lagi datang lagi seperti yang sama. Iya, atau subur. Bukan dia yang hamil, bukan orang lain. Masalah yang sama lagi. Sama mujizatnya. Kadang-kadang kan kalau sekali kebetulan. Gitu. Kalau 2 kebenaran. Oke lah, waktu berjalan terus. Jadi kalau dikatakan kuasa berpindah dari lemah menjadi penuh kuasa. Ada 8 jamahan Tuhan. Jamahan berkat, katakan saya setuju itu. Ya, yang kedua, jamahan yang memberikan semangat. 3, jamahan yang mengubah status. Bapak Ibu kalau baca di Kejadian pasal 32, ketika Yakub itu berjumpa dengan Tuhan, ya kan, bergulat mereka malaikat, ya kan. Dan apa yang terjadi? Malaikat bilang, lepaskan saya Yakub. Enggak, lu berkati gua dulu. Ubah dulu saya. Enggak bisa. Nah, emang nama kamu siapa? Gitu kan? Yakub. Apa artinya Yakub? Penipu, pembohong, iya kan? Dan apa yang terjadi? Oke, ubah namanya. Yakub menjadi wow. Jemaat di sini gembalanya berhasil. Ya. Yakub 1 orang, Israel 1 bangsa. Halo. Sampai sekarang nama itu tidak ada yang bisa sentuh Israel. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian harus ada perubahan. Tadinya penipu, sekarang nipu lagi gitu? Bukan. Bertobat. Tadinya pendosa, sekarang pendoa. Amin. Tadinya penjahat, sekarang penjahit. Tadinya marah-marah, sekarang ramah. Tadinya sangar, sekarang singer. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Itu dia. Harus ada perubahan. Amin. Siapa itu yang ketawa terakhir itu? Kayaknya dia ketawanya, saya tahu artinya apa. Aku tahu ada orangnya di sini gitu. Yang keempat, jamahan kebenaran. Yang kelima, jamahan kepastian. Yang keenam, jamahan kebangkitan kembali. Ini ada Alkitabnya semua. Jamahan penglihatan visi. Ya, ketika Bartimeus datang kepada Yesus, dia bilang apa? Yesus, anak Daud. Yesus datang. Lu mau butuh apa? Buat saya melihat. Karena waktu kita melihat bisa kita dapat. Yang tidak melihat nggak bisa nggak dapat. Apalagi laki-laki itu kelemahannya di mata. Iya kan? Apa itu? Mata pencarian maksudnya. Jadi laki-laki harus bisa melihat ke depan. Apa sih tujuan saya menikah? Apa sih tujuan saya bergereja? Apa sih tujuan berkat yang Tuhan beri kepada saya? Sehingga saya buka bisnis atau usaha, apa visinya? Ketika saya melayani, dalam awalnya Tuhan kasih saya visi, gedungnya besar sekali. Sampai hari ini belum tergenapi, tetapi ada progres visi. Kami sedang bergumul yang satu gedung itu 1000 meter 3 lantai. Kepada orang dikasih 18 miliar. Ke kami karena gereja dia bilang ya sudah ambil aja dari dasarnya berapa 11 miliar. Kami sedang bergumul tentang itu Bu. Pak bantu dalam doa. Jadi ketika saya bisa melihat. Karena melihat itu adalah alamat. Katakan alamat. Di alam roh. Jadi kalau kita tidak bisa melihat, kita mau apa? Dia buat sesuatu, kasih tahu pada Tuhan, Tuhan saya buta banget nih masa depan saya. Bilang sama Tuhan, buat saya melihat. The power of vision. Ada kuasa melihat. Oke, saya tidak bicara itu. Yang ke-8, ini yang terakhir. Jamahan oh haleluya. Makanya tadi lagu itu turun tangan. Ayo Bu, sekali lagi Bu, kita nyanyi
refnya langsung aja. Glory praise the Lord. Terus Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan. untuk menolong Oh glory Jesus. Saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan. Boleh sekali lagi tepuk tangan, katakan haleluya. Tuhan, Kau kuat di tengah-tengah kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan dari seorang wanita ini. Saya bisa belajar next bahwa siapakah perempuan ini. Yang pertama, klik. Tapi sebelum kita melihat siapa perempuan ini, tadi waktu konteksnya bahwa banyak orang mengikuti Yesus. Karena banyaknya orang, wanita itu kan susah menjamah jubah Yesus. Nah, ada 4 kelompok atau orang atau macam saya buat mengikuti Yesus. Yang pertama agamawi. Siapa itu? Orang Farisi. Mau lihat kesalahan Yesus. Mau lihat ada apa sih dalam Yesus ini. Kalau kelompok agamawi, dia tidak pernah bisa melihat kuasa Tuhan. Iya. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah lifestyle. Gaya hidup. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak mengajarkan agama. Maaf. Jadi agamawi ada di situ ikut Yesus. Ngomong kanan kiri ikut Yesus. Ada di situ. Di sini ada enggak ya? Katakan mengikuti Yesus. Hanya saya sedang memberitahukan pada waktu itu, bukan yang di sini ya Bu ya Ibu Sri. Waktu itu ada pengikut ikut Yesus, tapi dia agamawi. Cari-cari kesalahan, menghakimi. Nah itu tuh agamawi itu. Wih, pemain drumnya rambutnya panjang. Itu menghakimi, lu agamawi. Iya kan? Coba kalau Tuhan bilang hatinya bersih. Itu yang berkenan. Amin. Saya pernah juga melihat pemain musik sobek-sobek semua di sini. Pakai tato. Waduh. Tapi kalau dia udah main musik, pelayanan musik, urapannya itu loh. Terasa. Ngomongkan kiri kehadirannya terasa. Dia main piano. Tapi sobek-sobek. Saya bilang, ya sudahlah Tuhan. Kita gak bisa menghakimi. Terasa beda kalau dia udah main, beda dengan orang lain. Iya. Nah, saya percaya tidak ada di sini orang kelompok agamawi. Yang kedua, penonton. Coba kita lihat Ibu Sri bisa enggak? Bisa enggak? Kan Om Kris sudah dipanggil oleh Tuhan. Coba kita lihat. Itu Iya, lipat tangan lah. Iya kan? Dia nonton lihat dia. Udah kursi berantakan dia nonton. Yang seharusnya dirapikan. Nah itu saya nggak bahas itu terlebih dalam. Yang ketiga adalah kerumunan orang. Apa itu? Sembako. Kapan Yesus bikin mujizat? Dia kan 5 roti 2 orang. Makan. Ini kerumunan. Makasih saya ya. Ya sudah terima kasih. Nggak apa-apa, nggak kebetulan. Itu cara Tuhan supaya saya minum. Karena di sini maaf ya, tadi penonton masalahnya kasih minum kayak gitu loh. Terima kasih ya. Punya anaknya, sorry. Sebab ada undang-undang sekarang tidak boleh memiliki hak orang lain. Oh ini, wah kemurahan lebih dari hidup dikasih saya. Tepuk tangan dulu. Orang-orang gereja di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Iya. Kita percayakan ini gedung kan hadirat Tuhan. Tadi kita udah bilang hadirat Tuhan kuat di sini. Amin. Hanya kita harus coba evaluasi. Apakah saya masih agamawi ikut Yesus? Gak pernah mengalami kuasa Tuhan. Apakah saya hanya penonton? Coba kita lihat dulu WL-nya.
Coba aja dulu. Gitu kan. Ya gitu, kerumunan orang. Kalau ada sembako, datang. Banyak ya kan. Gak ada sembako, datang sedikit. Ayo. Yang keempat, orang beriman. Saya percaya yang keempat yang ada di tempat ini. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Ya. Nah sekarang kita pelajari siapakah wanita itu. Seorang perempuan tadi dibilang 12 tahun pendarahan. Ya enggak? Iya. Biasanya Bapak Ibu, maaf ya, wanita kan datang bulan paling lama istri saya tuh 6 atau 7 hari. Kalau sudah sebulan terus sudah melebihi itu supranatural. Natural, ada penyakit natural, ada penyakit supranatural. Jadi kalau sudah bertahun-tahun penyakit saudara nggak sembuh-sembuh, itu penyakit supranatural. Kebetulan Tuhan panggil kami ada karunia pelepasan, karunia kesembuhan. Banyak di dalam pelayanan kami dalam nama Yesus. Yesus bukan saya, katakan Yesus. Jadi Bapak Ibu berarti ini sudah penyakit supranatural. Perempuan 12 tahun. Berarti saya bisa berkata yang pertama, kenapa enggak disebut namanya? Berarti dia krisis identitas. Katakan krisis identitas. Dia tidak ada nama lagi. Sudah 12 tahun. Saudara tahu di bangsa Israel wanita kalau datang bulan atau menstruasinya bertahun-tahun semua orang jadi tahu wanita ini layak diambil batu, dilempari dengan batu. Biar dia mati karena menstruasi terlalu lama itu bahasanya kutuk. Ada 73 kutuk di Israel yang mereka akui. Saya 8 tahun sekolah Alkitab, Bu. Saya tahu itu. Salah satunya adalah pendarahan. Wanita kalau pendarahan tidak ada lagi namanya. Layak kamu lempari batu. Yes. Jadi gak ada lagi harganya seorang wanita ini. Ini sudah ditolak dalam masyarakat. Dia sudah mengerung di kamar sendiri. Kalau dia keluar dilempari dengan batu. Habis dia. 12 tahun. Dan selalu netes. Tes. Sakit tes. Sakit. Dia berteriak kepada siapa? Krisis identitas. Semua menolak dia. Tapi kabar baiknya untuk saudara dan saya. Orang boleh menolak kita. Tapi Yesus mencari saudara dan menerima. Katakan haleluya. Yesus rela mati supaya Bapak hidup. Yesus rela dikutuki supaya kau diberkati. Yesus rela pendek umurnya supaya kau panjang umur. Yesus rela anak manusia supaya kau anak Allah. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara tadinya orang berdosa, saya pun berdosa. Tidak ada identitas. Ketika kita percaya Yesus Tuhan, kita punya identitas. Katakan identitas. Kapan kita punya identitas? Kalau saya bisa kasih tahu bahwa kita biar bisa tahu waktu saudara mengambil Yesus adalah Tuhan, percaya dan engkau mengambil bagian baptisan, mulai dari situ saya bisa berkata kamu punya identitas anak Allah. Yang belum dibaptis, hubungi ibu kita. Baptisan itu adalah membuat identitas anak Allah. Kita hitung dari situ saja. Tanggal berapa Bapak Ibu, bulan berapa? Kalau seseorang punya identitas, gak usah takut sama musuh. KTP saudara gak ada, kamu dikejar-kejar polisi. Jadi ketika kita deklarasikan saya anak Allah, kau dibaptis, keluar dari air, iblis mengakui identitasmu. Iblis tidak mengganggu saudara lagi. Kalaupun diganggu, dia tidak bisa. Karena apa? Identitas. Wanita ini udah hilang identitasnya. Pasti dia menangis dan semua. Orang tuanya juga malu punya anak seperti ini. Mungkin ada istri-istri yang ditolak oleh suaminya. Anak yang pernah ditolak oleh papa mamanya. Karena tidak diharapkan sebagai wanita. Lahir di bumi. Saya percaya ini sudah hopeless banget. Identitas gak ada, saudara. Yang kedua adalah, saya bisa belajar dari perempuan krisis kesehatan.
Coba Bapak Ibu. Kayaknya si wanita ini tadi keluarga yang diberkati ya kan. Tapi karena terus diobati dokter, obati. Memang dokter hanya bisa mengobati. Dokter gak bisa menyembuhkan. Dia hanya bisa menganalisa obat. Nah Bapak Ibu, krisis kesehatan. Coba bayangin. Waduh, saya percaya itu kanker ya. Dia punya nama sekarang ya. Kalau dulu kan gak ada namanya. Kalau sudah bleeding pendarahan Bapak Ibu. Itu kanker stadium 4 mungkin. Saya pernah berdoa dan masih pendoa 10 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini yang saya doakan wanita belum menikah. Dia datang pertama kali pelayanan kami 10 tahun yang lalu ya. Perutnya gede, kurus orangnya. Maju ke depan waktu itu kami buat KKR Yesus Penyembuh setiap hari Rabu. Dia datang Rabu in the name Jesus. Dan apa yang terjadi? Ternyata ntar saya cerita sesudah disembuhkan. Saya doa dalam nama Yesus. Dia langsung ke toilet. Karena dia udah kurus tapi perutnya gede. Wanita, pucat. Dia ke toilet, dia jatuh. Kita tahu dari mana jatuhnya. Jadi daun pintunya itu kan gak ditutup. Daun pintu itu terbuka begitu. Ada seorang wanita mau ke toilet, didorong kok daun pintunya melawan gitu. Ternyata ada orang. Waduh, dia paksa, dia lihat, ditolong. Keluar darah kayak apa itu, darah ya, dede ya, apa kalau saudara darah kental-kental begitu, udah kayak iyalah itu ya, keluar banyak darah, dia nggak bisa berdiri lagi. Ibu itu angkat, ada apa Bu? Ada apa? Ya banyak darah di toilet, disiram, akhirnya diangkat lagi di kursi, dia duduk, terus apa yang terjadi? Udah selesai, pulang. Dan dia periksa ke dokter karena sebelumnya ternyata dokter udah bilang kamu harus siapkan 110 juta untuk operasi. Baru operasi, belum obatnya. Dan apa yang terjadi? Dalam nama Yesus waktu saya doakan itu sangat mengubah dia. Nah sampai di dokter, dia bawa ke dokter. Dokter bilang ibu tidak ada lagi penyakitnya. Tetapi masih kurus, masih pucat. Gak ada penyakitnya lagi karena dokter yang sama. Siapkan uangmu 110 juta, operasi, kita kuret, kita bersihkan angka rahim. Karena itu ada di dalam rahimnya. Dan terjadi apa? Sampai hari ini ibu itu, pendoa yang luar biasa. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Dan saya selalu bilang, Bu, apa tuntunan gereja? Apa tuntunan Tuhan untuk gereja kita? Saya selalu bertanya. Karena dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia juga bisa melihat. Karunia-Nya begitu. Nah gereja, Tuhan adalah perempuan. Apakah kau sedang krisis identitas? Apa itu? Kamu sekarang pergi ke dukun. Dukun gak jawab, datang ke Tuhan Yesus. Datang ke Tuhan Yesus gak dijawab, datang ke tempat yang lain. Itu krisis identitas. Krisis kesehatan. Yang kedua, yang ketiga, krisis eko. Wah habis nih, ini lengkap banget ini krisisnya. Habis duitnya, dihabiskannya bukan bertambah baik, tapi bertambah parah. Krisis ekonomi, udah apa lo mau dijual lagi. Terus yang terakhir, krisis pergaulan. Wah ini udah ditolak orang, udah gak bisa. Semua lengkap. Mungkin iblis berkata, udah mati aja kamu bunuh diri. Tapi ketika dia mengerti tentang jamahan. Nah ini yang saya mau sampaikan. Ketika dia mengerti tentang jamahan. Bagaimana bisa perempuan itu mengalami mujizat. Katakan jamahan. Pertama dia mendengar. Katakan mendengar. Apa yang dikatakan? Dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar tentang Yesus. Tentang apa? Yesus. Alkitab bilang iman datang dari dan ada dannya, pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara mendengar itu dua dimensi. Yang pertama mendengar satu kali. Kalau Bapak Ibu mendengar firman satu kali, itu namanya informasi. Katakan informasi.
Maka dikatakan iman datang lahir dari pendengaran dan pendengaran. Kenapa harus 2 kali pendengaran? Kalau kamu dengar 2 kali, 3 kali terus, Alkitab bilang apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam, siang dan malam. Maka itu akan menjadi rema di hati kita dan itu akan melahirkan iman. Jadi kalau kau baca Alkitab 1 kali, itu baru informasi. Ulang lagi, baca lagi. Alkitab bilang pendengaran adalah telinga. Ini punya gerbang. Tuhan ciptakan telinga menjadi gerbang pendengaran. Ayo, baca Alkitab, perdengarkan. Saya selalu punya komitmen bersama dengan jemaat. Saya bilang selalu setiap hari minimal 1 pasal. Minimal 1 pasal. Ngerti gak ngerti? Baca. Saya begitu. Minimal 1 pasal. Minimal 1 pasal. Dan jangan hanya sekali baca. Berulang-ulang. Karena 1 kali mendengar apa tadi namanya? Baru informasi. Informasi tidak akan menghasilkan mujizat. Ulang lagi. Ulang lagi. Wah. Baru bisa melahirkan dia mendengar. Perempuan ini mendengar tentang apa? Perang. Mendengar apa? Yesus. Katakan Yesus. Boleh gak kita nyanyi itu? Coba tolong di Cina. Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Panggil, katakan Yesus. Yesus, Yesus, kau segalanya. Sama-sama panggil Yesus. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagi. Panggil Yesus, panggil dia Yesus, 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 kau segalanya bagi. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang tepuk tangan dicatat malaikat, orang itu siap diberkati. Bapak Ibu, pendengaran bisa menghasilkan negatif, bisa menghasilkan positif. Dan setiap apa yang kita dengar itu mempengaruhi gaya cara hidup kita. Makanya Tuhan bilang apa? Baca Alkitab siang dan malam. Maka perjalananmu berhasil dan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 8. Amin. Jadi ngerti gak ngerti baca? Saya pernah mendengar cerita. Ada pemain karate gurunya dan ada muridnya. Muridnya ini tertarik dengan guru ini. Dia bilang saya mau dilatih jadi anggota pemain olahraga karate. Oke, syaratnya. Memang setiap bulan ada dong, ya kan? Ya uang latihan, ya kan? Nah apa yang terjadi? Setiap hari gurunya bilang, nak kamu ambil ember 2, ambil air dari situ, isi dan tuang di sini. Oke, dia ambil air. Dari ember itu, diambil ember, dia angkat air, dia buang. Setiap hari, dia ambil lagi. Wah, 1 bulan tepat dia protes. Bos, guru, gua kasih duit lu setiap bulan. Masa gitu doang? Saya juga bisa di rumah angkat air, dia tuang di sini, angkat air. Saya juga bisa, saya bisa. Tenang, lakukan aja. Enggak lah, gua protes kalau begini mah. Latih dong. Gaya harimau, cara lompat, terkam musuh. Udah. 1 semester 6 bulan. Enak di lu. Gua kasih duit terus setiap bulan. Lakukan saja.
Wah, ya sudah sambil ngomel, ngonyong, dia angkat itu air. Hidungnya mancung, bibirnya juga mancung. Saudara, betul 6 bulan. Dah, buka bajunya, kamu ngaca, dia bilang. Dia buka, udah ngaca. Wow, ototnya terbentuk. Bodinya keren. Apa tuh namanya? Six. Gimana? Oh iya, untung juga ya. Katanya. Ya udah. Nah, jadi kalau saudara baca Alkitab, lakukan siang dan malam, itu otot iman saudara akan terbentuk. Amin. Itu makanya iman itu dimulai dari pendengaran. Dan pendengaran firman Kristus. Haleluya. Ya. Ayo, apalagi sekarang kan perang melahirkan krisis. Krisis. Ini udah bangsa-bangsa ini kena. Bahkan dikatakan ekonomi kita Indonesia lebih parah dari tahun 98. Coba aja. Makanya perlu kita iman hari-hari ini. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mendekat. Bagaimana caranya? Kenapa wanita yang 12 tahun ini pendarahan, kutuk ini bisa mengalami kesembuhan, mujizat? Yang kedua, mendekat. Katakan mendekat. Karena kalau kita mendekat kepada siapa, itu akan membuat kita seperti itu. Kalau kita dekat dengan orang-orang kaya, minimal cara berpikirnya, ini kok bisa ya jadi orang kaya? Ngomongkan kiri, ya kepercik sih kekayaannya. Ya deh, uang komisi atau apa ya. Kalau kita mendekat kepada Ibu Sri, kita akan seperti, kok gak ada yang jawab ya? Ibu Gembala kita. Kalau kita dekat dengan monyet, kita akan minimal cara jalannya. Atau garut-garutnya. Ngomongkan kiri, pendeta kok seperti monyet ya garut-garut. Jadi itu relasi. Doa adalah relasi saudaraku. Doa adalah altar. Doa adalah berjumpa dengan Tuhan. Cara untuk mendekat kepada Tuhan tidak ada cara yang lain. Doa, katakan doa. Doa itu komunikasi. Saya pernah bicara tentang doa. Ada 3 level komunikasi. Yang pertama komunikasi itu sendiri. Yang kedua adalah fellowship. Yang ketiga adalah intimacy. Saudara di level mana? Kalau kita di level komunikasi, itu mah baru pacaran. Yesus siapa sih? Kalau sudah masuk ke level yang kedua, level baru, fellowship. Kita mulai sharing dengan Tuhan Yesus. Yesus boleh gak? Ini atau iya gimana ya? Waktu pacaran kita yuk, tanggal berapa yuk? Kita tentukan panggung pernikahan. Ya seperti itu. Kalau intimacy Bapak Ibu, itu udah privacy. Wah, disitulah pesan-pesan Tuhan itu kuat. Intimacy. Makanya Paulus bilang apa? Hubungan kita dengan Kristus seperti suami dan istri. Ayo mendekati hari-hari ini. Dunia kepada menuju kebinasaannya. Di gereja kami tahun 2024 saya udah persiapkan tema besarnya 2024 menjadi mempelai Kristus. Karena 3 kelompok Kristen. Yang pertama Kristen daging. Yang kedua Kristen rohani. Ini kegiatan-kegiatannya, pelayanannya. Yang ketiga Kristen mempelai. Yang diangkat racur itu adalah Kristen mempelai. Kalau Bapak Ibu Kristen daging apa itu Pak? Hanya Natal datang ibadah. Itu namanya Kristen daging kristal. Kristen waktu Natal. Kalau dia Kristen rohani bagus. Melayani, musik, WL, khotbah dan semua puji Tuhan Kristen rohani. Tapi Tuhan akan melihat Kristen mempelai. Saya sudah sikat pengajaran di gereja kami dan cabang-cabang saya katakan 2024 ada mempelai. Yang ketiga 2025 ini adalah musim tahun yang baru bagi gereja kami. Musim tahun yang baru. Jadi kami ada perjalanan bimbingannya. Ada pemuritannya setiap khotbah saya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, doa adalah relasi. Katakan relasi. Jadi waktu Bapak Ibu mendekat,
Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang diundang oleh Tuhan mendekat kepadanya. Ngomong kanan kiri, kamu orang yang berbahagia. Amin. Yang ketiga, baru ini dijamah. Yesus tidak menjamah wanita itu. Gak ada, Yesus tidak menjamah. Wanita itu yang menjamah. Saya merasakan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kuat banget hadiratnya. Kalau ada CCTV di sini, lihat muka saya waktu ada di situ. Itu air mata nggak tahu kenapa. Sampai ambil tisu. Wah, ini kuat hadirat Tuhan. Bu, ini mesbah, bukan panggung. Amin. Saya pernah khotbah gereja besar karena videotronnya ada, lampunya ada, bagus sekali. Waduh, bagus banget. Saya bilang, Tuhan, bisa nggak di gereja yang kami layani seperti ini? Roh Kudus langsung tegur saya waktu duduk. Kamu bangun panggung atau bangun mesbah? Waduh, saya langsung naik, ampuni saya Tuhan. Saya hanya, kamu iri kan? Iya, boleh nggak? Hanya gitu doang. Masih pikir, Tuhan, bagus juga ya panggungnya ya. Kamu cari panggung atau mesbah? Mesbah Tuhan. Saya percaya ini mesbah. Amin. Bukan panggung, saudara. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Panggung itu artis. Panggung berbicara kesombongan. Panggung itu berbicara kegiatan. Itu sama dengan agamawi. Tapi Tuhan mencari Kristen mempelai. Bu, Pak, dari sini saya kebetulan di sini. Saya mau kasih tahu. Tuhan tidak mencari Kristen daging. Tuhan tidak mencari Kristen rohani. Tuhan mencari Kristen mempelai. Jaga kekudusan bapak-bapak. Jangan berzina, yang selingkuh bertobat. Ini mempelai. Mempelai artinya perawan sucinya Tuhan, tidak bercacat dan celah. Ayo, mumpung ada orang bilang September ini, tahu nggak? Tanggal 23, 24, 25 pengangkatan. Kalau jadi, Bapak Ibu bukan di YouTube nggak? Enggak ya, saya kasih tahu. Udah banyak gereja-gereja. Bahkan saya terharu dengan bagaimana perkembangan gereja di Afrika. Yang sekali kebaktian 1 juta. Ayah, gerejanya saya bilang Tuhan kasih saya ongkos mau ke sana. Karena ke sana harus 60 juta PP. Saya dengar berita itu begitu KKR yang luar biasa. Gerejanya tahu nggak berapa kilometer? 3 kilometer persegi. Berarti dari sini ke Puri Kembangan 3 kilometer ya. Buset. Kita jalan kaki aja udah tepat. 3 kilometer. Itu gerejanya gede amat. Dia bilang begini. Aku mendengar kuat sekali Tuhan bicara. Tahun 2025. Wih, tahun ini dong. Gua kaget. Berarti saya sudah mempersiapkan jemaat yang kami layani tahun 2024. Bagaimana mempelai Kristen. Kristen mempelai. Itu yang diangkat. Ayo, jangan Kristen rohani saja. Karena Kristen rohani tahu enggak? Di gereja rohani, di luar rohana. Lo bisa melayani Yesus Tuhan. Yes. Di luar Yesus hantu. Tuhan. Nggak tahu di mana jatuhnya. Rohani ya, yes. Itu bicara kegiatan saja. Tapi Tuhan tidak bicara kegiatan. Engkau di sini bukan penonton, amin. Ini bukan pertunjukan, Pak. Mau melihat WL-nya semuanya pertunjukan, no. Ini perjumpaan dengan Tuhan. Jangan lihat gedungnya. Amin. Kalau kita lihat gedungnya itu house, ini home, ini mesbah, bukan panggung. Di sini memang kalau panggung seperti artis, artis dia punya lipstik, punya gaya semuanya. Di sini bukan penampilan, tetapi perjumpaan Yesus. Amin. Saya duduk tadi situ, saya berjumpa Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Jadi air mata bukan lambang kehancuran. Air mata bukan lambang kegagalan. Tapi air mata adalah lambang keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Yesus baik. Tuhan yang memulai. Coba kalau Tuhan gak memulai. Dan dia Tuhan memulai, dia perkenalkan lebih dalam lagi. Saya duduk di kaki Tuhan berjam-jam, dikenalin lagi. Ini gua. Semakin kita mengenal siapa yang kau sembah, pendalaman penyembahanmu. Itu dalam pengenalanmu.
Semakin kamu duduk di bawah kaki Tuhan. Tahu nggak, iblis itu tahu penyembahan. Kalau proskuneo Yunani itu namanya proskuneo, mencium. Itu anjing mencium kaki tuannya. Tapi iblis ketika ketemu Yesus dia tiarap. Iblis saja bisa menyembah. Karena dia pernah di sorga. Iblis pernah di sorga, dia tahu karakteristik penyembahan. Dia tahu, dia tiarap, dia kenal Yesus. Coba kita menyembah Tuhan pakai HP. Setan lu lagi di mana? Dengar firman Tuhan aja lu chatting-chattingan. Maaf ya Bu, agak keras sedikit. Ini bukan panggung. Kalau sedang bukan penonton juga. Maka gereja Tuhan jangan 4D. Apa itu 4D? Datang, duduk, diam, dadah. Apa itu 4D? Yang penting duduk. Supaya Ibu Serintar, Ibu Gembala jangan datang. Kemana lu gak datang? Amin. Ayo gereja Tuhan, ini bukan Kristen rohani, ini Kristen mempelai. Bu, mohon disiapkan Bu. Bagaimana menjadi Kristen mempelai? Karakteristik SOP. Karena harus mirip seperti Yesus. Jemaat kami sudah latih seperti itu. Mindsetnya, kalaupun datang dia bilang tanggal 23, 24, 25. Dia buat alasannya, saya ngerti, saya sekolah Alkitab. Saya ngerti, saya sekolah Alkitab. Tapi satu hal Bapak Ibu. Memang dikatakan tidak ditentukan tanggal dan saatnya. Hari dan saatnya. Maka dia bilang tentu nggak tahu tanggal 25, 24, 23. Karena saya belajar ternyata ada 7 hari raya orang-orang Israel. Yang semua ditentukan tanggalnya. Paskah ada tanggalnya dan harinya. Pentakosta ada tanggal dan harinya. Kita juga ada itu. Hari raya Israel itu ada 7. Tapi ada satu yang tidak ditentukan tanggalnya. Pengangkatan. Tiup sangkakala. Saya mendengar kuat kata-kata pastor Afrika itu. September 2025. Waduh, gemetar saya. Tuhan, saya mempelai. Saya harus Kristen mempelai. Tadinya pendosa menjadi pendoa. Amin. Ayo lepaskan ya semua dosa-dosa. Bisa gak kita tidak berdosa? Bisa, ada Roh Kudus. Maka itu hari ini apa persoalan Bapak Ibu? Apakah engkau sedang kehilangan identitas? Apakah engkau sedang kehilangan krisis ekonomi? Apakah engkau sedang krisis kesehatan? Sakit terus. Apakah engkau sedang krisis pergaulan? Dibuang, ditolak orang. Hari ini kabar baik bagi kita. Yesus menerimamu. Yesus bisa menyembuhkanmu. Ada jamahan kesembuhan. Yesus juga merangkulmu. Engkau bukan sendiri seperti lagu tadi. Bahkan mujizat ekonomi pun Tuhan bisa buat. Saya banyak kesaksian tentang ekonomi. Bagaimana Tuhan menolong keluarga saya. Saya bilang sama istri saya, kita dipanggil oleh Tuhan jadi pendeta bukan menjadi orang kaya. Kalau kita mau jadi kaya kita kerja. Tapi kita dipanggil untuk membangun mezbah. Dan mendoakan banyak orang. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, lewat firman Tuhan ini saya percaya gereja ini sedang membutuhkan apa yang disebut firman Tuhan hari ini. Adakah sesuatu yang engkau kehilangan? Artinya, waduh, saudara-saudara saya kaya semua Pak. Saya dilihat gak dianggap. Kamu sedang krisis pergaulan. Saya percaya Tuhan akan mengangkat kita semua di sini. Amin. Maka itu saudara, ayo dengar firman itu. Mendekat, jamah. Sekali lagi, kalau Tuhan gak jamah kita, asal saja ku jamah jumpa Yesus. Aku akan, katakan 3 kali, aku akan sembuh. Mari kita bagi berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus jamah segenap hidupku. Praise the Lord. Yesus jamah segenap hidupku. Katakan dan beri damai. Dan beri damai di hatiku. Semua telah
telah berubah. Glory, praise the Lord. Semua telah berubah dan aku tahu Jesus, Yesus jamah. Yang sakit katakan sembuh, sembuh. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan Yesus jamah. Segenap. Kalau Tuhan tidak menjamah saudara, kamu berjuang jamah Yesus dan beri di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Amin. Yesus jamah, ku jadi sembuh. Sekali lagi katakan Yesus, panggil katakan Yesus jamah. Yesus jamah, amin. Segenap hidupku dan ku diberi damai dan berubah. Glory, praise the Lord. Semua telah berubah. Oh Jesus, Yesus jamah, ku jadi Bapak, hambamu berhenti berbicara, Roh Kudus lanjutkan, karena ini gerejamu, ini rumahmu Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.